Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pradesain pabrik membran dengan metode roll to roll dengan bahan baku NaOH kapasitas 30.000 ton per tahun. Dengan saya sendiri, Afinda Arniudianti, dan partner saya, Kelvin Diki Wahyudi, dengan dosen pembimbing kami, yakni Bapak Abdul Halim, STMT, PhD. Outline presentasi kami, yakni pendahuluan, seleksi dan uraian proses, gambaran proses, neraca massa dan panas, spesifikasi alat, tata letak pabrik, struktur organisasi, dan analisa ekonomi. Indonesia merupakan negara dengan berbagai industri dari Sabang hingga Merauke. Hal ini ditunjukkan dari data Kemenperin tahun 2020 dengan jumlah kawasan industri naik sebesar 51,25% dengan luas 17.000 hektar. Industri sendiri merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang pembangunan guna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan industri membran sendiri merupakan industri pioner, di mana industri-industri lain 80%-nya membutuhkan industri membran. Seperti industri kelapa sawit, di mana produksi minyak kelapa terjadi peningkatan dari tahun 2014 hingga 2018 sebesar 10,96% dengan limbah minyak dan air. Oleh karena itu dibutuhkan pengolahan untuk memisahkan minyak dan air dengan membutuhkan membran. Nah, berikut analisis pasar sebelum kami mendirikan pabrik. Ada 4 faktor. Faktor yang pertama yaitu kami menganalisis pabrik penghasil bahan baku membran dalam dan luar negeri, kemudian aplikasi teknologi membran di industri, kemudian penggunaan produk, lalu yang keempat kita melakukan analisa keuntungan kotor yaitu GPM. Nah, berikut kami tampilkan pabrik penghasil produsen NaOH, produsen urea yang merupakan bahan baku dari pabrik membran itu sendiri. Dan berikut merupakan produsen PTO dan asam sitrat, dan ini merupakan produsen H2O2 di dalam negeri. Nah, berikut merupakan pengaplikasian teknologi membran di industri. Nah, teknologi membran di industri ada banyak jenis macamnya, ada ultrafiltrasi, RO, reverse osmosis, nanofiltration, ED, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis membran ini itu membutuhkan jenis membran yang memiliki sifat hidrofobik. Nah, sehingga jenis membran hidrofobik yang akan kita produksi nanti ini memiliki peluang besar nantinya jika kita akan mendirikan suatu pabrik. Nah, penggunaan produk membran sendiri ya, ada berbagai macam. Nah, para pabrik membran kami memiliki membran yang memiliki sifat yang dapat memisahkan air dan minyak. Nah, dia memiliki efisiensi tinggi dalam pemisahan minyak dan air dan memiliki water contact angle up to 153 derajat, sehingga sangat cocok untuk industri pengolahan seperti kelapa sawit, petrokimia, minyak dan gas. Dan juga membran kami bisa juga dilakukan pemisahan H2S dengan kontak membran hidrofobik. Nah, bentuknya itu seperti ini. Nah, biasanya untuk pemisahan hidrogen sulfur ini itu digunakan pada proses stripping. Biasanya itu ada di industri minyak dan gas, memisahkan gas alam yang mengandung sulfur dengan menggunakan membran. Sehingga sangat cocok sekali untuk penggunaan produk membran ini. Untuk analisa keuntungan kotornya, yakni total penjualannya 77,9 triliun per 10 tahun, dan biaya bahan baku 548,5 miliar per 10 tahun, dan keuntungan kotornya 77,4 triliun per 10 tahun. Margin keuntungan kotor 99,3%, sehingga pabrik membran ini sangat layak didirikan. Selanjutnya kita masuk ke seleksi dan uraian proses. Nah, variasi proses produksi membran itu banyak sekali macamnya. Ada yang pertama ada immersion precipitation, ada evaporate induced perspiration, ada interfacial polymerization, ada stretching, ada track etching, dan electrospinning. Nah, kami mencari parameter-parameter yang bagus. Nah, seperti misal parameter proses. Parameter proses yaitu konversi. Semakin besar nilai konversi, maka nilainya nantinya akan semakin bagus. Semakin besar nilai jumlah pembentukan pori ukuran nano, semakin bagus. Semakin besar sudut kontak angle-nya, semakin bagus. Semakin besar peningkatan hidrofilik juga ya semakin bagus. Lalu untuk kondisi operasinya sendiri, semakin rendah nilai temperaturnya, maka nilainya nanti akan semakin bagus. Dan sedangkan semakin rendah tekanannya, maka nilainya nanti akan semakin bagus. Lalu bahan bakunya jika mudah didapatkan, maka semakin bagus, dan ketersediaan bahan baku dalam negeri maka akan lebih semakin bagus. Nah, jika investasinya semakin kecil, maka akan semakin bagus, dan dampak lingkungan yang dihasilkan semakin rendah, maka nilainya akan semakin bagus. Nah, dari 5 parameter tadi itu didapatkan variasi proses yang paling bagus, yaitu ada di immersion precipitation dengan nilai sebagai berikut 1002, sehingga kami memilih metode
immersion precipitation pada produksi membran kali ini. Kelebihan proses immersion precipitation sendiri yakni proses berlangsung secara kontinu dan bahan baku mudah didapatkan karena tersedia di dalam negeri sehingga tidak perlu melakukan ekspor. Konversi reaksi tinggi mencapai 95,99% dibanding proses lainnya dan tidak terjadi reaksi samping. Tekanannya digunakan 1 atm dan suhu rendah 5 hingga 470 derajat Celcius sehingga kebutuhan energi dalam proses produksi serta resiko ledakan dan kebakaran rendah. Waktu operasi tidak terlalu lama sehingga kebutuhan energi tidak terlalu tinggi. Berikut merupakan proses flow diagram pabrik membran kami. Nah, pada tahap pertama yaitu ada tahap pelarutan. Nah, pertama-tama melarutkan NaOH, bahan baku NaOH dengan bahan baku air pada tangki 1. Nah, kemudian bahan baku H2O dan urea dilarutkan pada tangki 5. Kemudian bahan baku asam sitrat dan H2O juga dilarutkan pada tangki 2. Dan bahan baku H2O dan BTO juga dilarutkan pada tangki 3. Kemudian dari produk-produk dari tangki-tangki tadi kemudian dialirkan menuju ke tangki 4. Nah, di tangki 4 ini terjadi pencampuran produk-produk dari tangki-tangki sebelumnya dan juga ditambahkan katalis H2O2 juga dan juga kapas. Nah, selanjutnya produk dari pada tangki pencampuran 4 ini dialirkan menuju ke conveyor coating. Nah, di sini dimasukkan kain untuk proses coating yang dispraykan larutan dari produk tangki 4. Nah, di sini produk roll coating ini nantinya dialirkan menuju ke heater conveyor. Nah, di heater conveyor ini terjadi reaksi yang nantinya menghasilkan TiO2. Nah, TiO2 ini yang membuat membran ini akan memiliki sifat hidrofobik. Nah, dari reaksi tersebut menghasilkan produk samping yaitu exhaust gas. Nah, exhaust gasnya ini bisa di-recycle menuju ke heater yang paling terakhir. Kemudian dari produk reaktor ini dialirkan ke cooler conveyor. Nah, di cooler conveyor ini terjadi proses pendinginan membran dan juga penyemprotan air. Nah, hal ini dikarenakan untuk menghilangkan kadar asam sitrat pada membran. Nah, kadar asam sitratnya nanti dibuang ke unit pengolahan limbah. Kemudian produk dari cooler conveyor ini dialirkan menuju ke heater conveyor. Nah, di heater conveyor yang kedua ini itu fungsinya untuk mengurangi moisture content pada membran sehingga nanti outputan exhaust gasnya ini yaitu H2O. Sehingga nantinya menghasilkan membran dan nantinya membran disimpan ke gudang penyimpanan. Berikut merupakan perhitungan kapasitas produksi. Sebelumnya kami melakukan perhitungan M1, M2, M3, M4, M5. Namun perhitungan tersebut data-datanya tidak bisa didapatkan karena pabrik membran di Indonesia itu masih belum ada. Sehingga kami ini mengusulkan maka akan menjadi pionir bagi produk membran. Nah, karena data-data tersebut tidak ada M1 sampai M5, maka kami akan melakukan perhitungan seperti pada layar berikut. Nah, jumlah air limbah di dunia itu sekitar sekian, data dari SGDS UN, United Nations, lalu jumlah limbah proses industri kelapa sawit itu sekian. Nah, apabila kita jumlah, maka kita mendapatkan jumlah limbah total yaitu sekian. Kemudian, kemampuan membran dalam sekali pakai itu umumnya itu sekitar 600 meter kubik, sehingga dikonversi menjadi liter itu sekian. Lalu, kebutuhan membran di dunia, maka perhitungannya yaitu jumlah limbah total yang ini itu dibagi kemampuan membran dalam sekali pakai, yaitu menghasilkan sekian. Nah, luas permukaan membran itu secara umumnya itu sekian, 7,6 meter persegi. Nah, jika menghitung kebutuhan membran di dunia, maka kebutuhan membran dunia dikali luas permukaan membran secara umum menghasilkan kebutuhan membran per tahun. Nah, asumsi pada industri kami ini memproduksi 0,27% membran saja dari kebutuhan membran dunia. Berarti 0,27% dikalikan ini menghasilkan 75 juta meter persegi per tahun. Nah, diameter tekstil membran kami yaitu 0,4. Sehingga kapasitas produksinya berarti 0,4 dikalikan 75 juta meter persegi per tahun sehingga menghasilkan 30 juta kilogram per tahun. Nah, ini dijadikan acuan untuk perhitungan kapasitas produksi kami.
Bahan baku yang digunakan yakni terdapat bahan baku utama dan bahan baku tambahan. Bahan baku utama diantaranya NaOH, H2O, urea, dan PTO. Untuk bahan tambahannya diantaranya H2O2 sebagai katalis, kapas, kain, asam sitrat, dan udara. Dihasilkan produk utamanya yakni membran dan produk samping yakni CO2, CO, udara, H2O, C3H5O, COK 3 kali, H2C2O4. Untuk pemilihan lokasi pabrik sendiri, kami melakukan penilaian mulai dari faktor raw material, market, transportation, workers, utility, water source, regulation, site and location characteristic. Dari ketiga pilihan lokasi kami, yakni Lamongan Jawa Timur, Cimahi Jawa Barat, Kutai Kalimantan Timur, didapatkan grade yang paling tinggi, yakni di kota Lamongan Jawa Timur. Oleh karena itu, lokasi pabrik membran ini akan didirikan di Kota Lamongan, Jawa Timur. Nah, berikut dasar pertimbangan pemilihan lokasi pabrik kami, yaitu adanya ketersediaan bahan baku, baik di Surabaya, Gresik, dan Tuban, lalu tersedianya unit pengolahan limbah di sekitar kawasan industri, lalu juga UMK-nya Lamongan itu rendah, sekitar sekian, dan juga tersedianya lahan produktif. Nah, harga tanah di Lamongan itu murah, yaitu sekitar 1.300.000. Lalu untuk transportasinya itu terdapat jalan raya Tuban Gresik yang lancar, lalu transportasi laut ada pelabuhan JIPE Lamongan Sorbes untuk mendukung ekspor impor, lalu ada transportasi udara, ya, ada lapangan helipad, dan juga di sisi pemasarannya kita ini dekat dengan kawasan industri, kota-kota industri seperti Gresik, Tuban, dan Surabaya. Banyak industri-industri yang membutuhkan membran di area tersebut. Lalu tenaga ahli kita bisa dapatkan, untuk karyawan kita bisa dapatkan di berbagai universitas dan institusi yang ada di Jawa Timur seperti UISI, ITS, dan lain-lain. Lalu peraturan daerah dan keberadaan masyarakat ini tidak mengganggu dan tidak menjadi hambatan dalam pendirian pabrik. Berikut merupakan lokasi pabrik kami. Lokasi pabrik kami berada di kawasan Lamongan Sorbes. Kawasan Lamongan Sorbes ini merupakan kawasan industri Lamongan, sehingga sangat cocok untuk menjadi pendirian industri. Neraca massa mixer 1 yakni inputannya stream 2 dan 3 dengan outputannya stream 4 dengan komponen sebagai berikut. Neraca massa mixer 2 dengan inputan stream 10 dan 11 dengan outputan stream 12 dengan neraca massa H2O dan asam sitrat. Neraca massa mixer 3 dengan inputan stream 13-14, outputan stream 16 dengan komponen H2O dan PTO. Neraca massa mixer 5 dengan inputan stream 5 dan 6 dengan outputan stream 8 dengan komponen H2O dan urea. Dan neraca massa mixer 4 dengan komponen NaOH, H2O asam sitrat, kapas, urea, PTO, H2O2 dengan stream inputan dan outputan sebagai berikut. Neraca massa roll coating yakni dengan komponen sebagai berikut dengan inputan stream 15 dan 17 dan outputan stream 18 dan 19. Neraca massa reaktor atau roll heater dengan inputan stream 27 dan 18 dan outputan stream 20 dan 21 dengan komponen sebagai berikut. Dan neraca massa roll cooler dengan inputan dan outputan dan komponen sebagai berikut. Neraca massa roll heater dengan inputan stream 21 dan 22 dengan outputan stream 24 dan 25 dengan komponen sebagai berikut. Dan neraca massa overall dari stream 1 hingga stream akhir didapatkan hasil balance. Berikut merupakan neraca panas tangki mixer 1. Yang dimana terdapat inputan 2, aliran 2 dan 3 dengan temperatur 30 dan tekanan 1 atm, dan nanti keluarannya yaitu 10 Celcius. Nah, terdapat outputan yaitu Q-cooler, dan ini juga ada inputan kilos. Mengapa kilosnya menjadi nilai input? Karena pada sistem itu terjadi kondisi endotermis. Endotermis ini akan menyerap kilos. Nah, berikut merupakan neraca panas mixer 1 yang telah balance. Berikut merupakan neraca panas mixer 2
Berikut merupakan neraca panas mixer 3. Berikut merupakan neraca panas mixer 5. Berikut merupakan neraca panas mixer 4. Berikut merupakan neraca panas roll coating. Berikut merupakan neraca panas heater conveyor. Nah, di heater conveyor ini terdapat inputan 18 dan 27 dan juga key heater dengan keluaran outputan yaitu kilos dan juga outputan 21 dan 20 dengan temperatur 470 Celcius. Berikut merupakan neraca panas cooler conveyor. Berikut merupakan neraca panas heater conveyor. Dan spesifikasi reaktor kami yakni berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi 1 dan reaksi 2, di mana kain masuk melalui roll ke roll dan juga materialnya yakni tungsten karbid dengan temperatur 470 derajat Celcius. Dan reaktor ini juga kami simulasikan dengan Aspen Plus, di mana sumbu X-nya merupakan panjang roll heater dan sumbu Y-nya merupakan temperatur. Dan dapat dilihat temperatur tertinggi terjadi pada roll 10 meter. Berikut merupakan spesifikasi unit pencampuran tangki mixer 4. Nah, di tangki pencampuran ini terdiri dari 3 silinder dan terdiri dari base plate, loop, lalu juga ada stiffener ring dan nozzle. Berikut kami tampilkan lembar spesifikasi alat tangki pencampuran mixer 4 seperti pada layar berikut ini, yang mana terdiri dari penutup, spesifikasi silinder 1, silinder 2, silinder 3, ada spesifikasi leg, silinder 4, base plate, stiffener ring, lalu juga ada nozzle inlet, stiffener ring 2, lalu ada stiffener ring 3, ada manhole, lalu ada perhitungan spesifikasi nozzle dan nozzle inlet, dan juga spesifikasi pengaduk seperti pada layar berikut ini. Kemudian ke unit pemisahan roll heater dengan fungsi untuk mengurangi unsur konten pada membran, di mana membran masuk melalui stream 22 dan outputannya stream 24, dan roll heater ini juga disimulasikan dengan Aspen Plus dengan nilai temperatur tertinggi terjadi pada panjang roll 10 meter. Dan juga kondisi operasinya seperti pada sheet berikut dan juga geometrinya seperti pada sheet berikut ini. Berikut merupakan spesifikasi alat penukar panas roll cooler. Pada roll cooler ini fungsinya yaitu untuk mendinginkan membran sekaligus untuk menspraykan air ke dalam kain sehingga kandungan asam sitrat pada kain berkurang. Nah, berikut merupakan spesifikasi kondisi operasi dan spesifikasi geometri yang telah kami hitung pada Aspen Plus, yang mana menghasilkan nilai solid temperature curve dengan nilai temperatur maksimum pada titik panjang 10 meter pada alat tersebut. Spesifikasi alat penyimpanan yakni storage NaOH untuk menampung bahan baku NaOH dengan laju alir seperti berikut untuk kapasitas penyimpanan selama 2 hari. Dan bahannya menggunakan karbon steel SA51610. Dapat dilihat pada gambar dengan kondisi operasi penutup silinder sebagai berikut. Berikut merupakan ukuran-ukurannya. Berikut merupakan spesifikasi alat pengendalian bahan, yaitu spesifikasi pipa. Nah, di sini saya tampilkan properti pipanya yang termasuk diameter optimal, nominal size dan schedule-nya, lalu ada properti fluidnya yaitu laju alir massa, densitas, dan viskositas, beserta aliran airnya. Tabel spesifikasi pompa yakni berfungsi untuk mengalirkan air mixer 4 menuju ke roller dengan tipe centrifugal pump dan bahan konstruksi carbon steel SA240. Dengan MPSA available, kami mencari di Aspen Plus dan Electricity dari Aspen Plus. Berikut merupakan spesifikasi alat kompresor, yang mana tipe kompresor yang kami gunakan yaitu tipe isentropik dan menghasilkan kondisi operasi yang telah kami hitung di Aspen Plus seperti pada layar berikut ini. Tabel spesifikasi conveyor untuk mengangkut produk dari roll cooler menuju roll heater dengan bahan konstruksi carbon steel dan temperatur 30 derajat Celcius dengan geometri sebagai berikut. Berikut merupakan sistem utilitas industri pabrik membran ini. Terdapat unit penyediaan air, lalu unit penyediaan listrik, lalu unit penyediaan udara tegang. Nah, total dari ketiga unit tersebut bisa terlihat pada slide berikut ini. Berikut merupakan spesifikasi utilitas screening. Nah, screening ini fungsinya untuk menyaring partikel pada air sungai. Nah, dengan kondisi operasi seperti pada layar berikut ini.
Berikut merupakan spesifikasi alat bak pengaduk yaitu clarifier dengan fungsi memisahkan endapan vlog-vlog yang terbentuk karena kandungan KCl dan K2SO4. Nah, bentuknya ini circular design dengan tipe carbon steel dengan kondisi operasi sebagai berikut. Berikut merupakan pengolahan air pada pabrik membran kami, yang mana air kami bersumber dari sungai yang ada di dekat lokasi pabrik pendirian membran kami. Nah, pada awal proses dilakukan tahap screening dengan menggunakan screener. Nah, fungsinya untuk memisahkan partikel-partikel yang berukuran besar. Nah, air yang lolos kemudian ditampung ke bak penampungan air. Nah, di bak penampungan air kemudian dialirkan menuju ke clarifier. Nah, di clarifier ini dilakukan pengendapan dengan bantuan flokulan dan koagulan. Sehingga endapan-endapan yang tersuspensi di dalam larutan itu akan segera turun dan mengendap menjadi lumpur. Kemudian dilakukan sand filtrasi dengan menggunakan pasir. Kemudian ditampung ke bak air bersih, lalu dilakukan proses klorinisasi, yang mana merupakan suatu proses penghilangan bakteri-bakteri dan kuman menggunakan klorin. Lalu produk dari klorinator dialirkan menuju ke cation exchanger. Nah, di sini fungsinya untuk menukarkan ion kation menjadi, nah di sini untuk menukarkan ion kation penyebab kesadaran air menjadi ion kation H+. Dan juga kemudian produknya ini dialirkan menuju ke anion exchanger. Gunanya untuk menukarkan anion penyebab kesadaran air yaitu Mg2- dan lain-lain untuk ditukarkan menjadi OH-. Nah, sehingga dari produk anion exchanger ini dialirkan menuju ke deaerator. Nah, di deaerator ini fungsinya untuk penghilangan kadar oksigen di dalam air. Nah, mengapa penghilangan kadar oksigen ini perlu dilakukan? Agar karena kandungan oksigen di dalam air itu dapat merusak, menjadikan alat itu nantinya korosi. Lalu dari produk deaerator ini dialirkan menuju ke storage air di mineral. Pada sistem pengolahan limbah kami itu menggunakan pihak ketiga, yaitu PT PPLI Lamongan, yang mana limbah cair kami itu berasal dari alat roll coating dan roll cooler dengan komponen limbah sebagai berikut. Nah, tahapan-tahapan pengolahan limbah yaitu pre-treatment dan primary treatment, yang mana awalnya ini menghilangkan padatan besar, mengurangi ukuran padatan, dan menstandarkan arus dan konsentrasi cairan limbahnya terlebih dahulu. Lalu dilakukan secondary treatment, menghilangkan material organik melalui oksidasi biokimia. Kemudian tertiary treatment, yaitu menghilangkan sebagian besar kontaminan dan persiapkan air untuk dapat digunakan kembali. Lalu sludge disposal untuk menghilangkan lumpur yang dihasilkan oleh suspended solid. Nah, di pengolahan limbah kami itu ada limbah cair dan limbah gas. Nah, limbah gas kami itu berasal dari reaktor dan heater conveyor. Nah, itu menghasilkan CO dan CO2. Nah, CO dan CO2-nya ini nantinya akan ditampung di storage, lalu dijual ke industri oil and gas terdekat untuk proses enhanced oil and gas recovery. Nah, industri oil dan gas terdekat itu ada PT PGN Migas, lalu ada PT Petronas. Nah, gunanya ini nanti CO2-nya ini nanti diinjeksikan ke aliran sumur agar mempercepat proses pembentukan minyak dan gas sehingga bisa ditampung oleh perusahaan minyak dan gas tersebut. Berikut merupakan diagram proses dan instrumentasi diagram. Pada tahap pertama itu terdapat FT, DIC, dan FC. FT ini merupakan flow transmitter. Gunanya untuk mendeteksi sinyal laju alir, kemudian dialirkan menuju ke DIC. Nah, DIC ini merupakan instrumen controller. Nah, di instrumen controller ini terdapat nilai set point. Nilai set point ini merupakan nilai yang diset di ruang control room. Nah, ketika nilai set point yang telah diset di ruang control room ini lebih tinggi daripada nilai yang dihasilkan oleh flow transmitter, maka si instrumen controller ini akan memerintahkan ke flow controller untuk mempercepat laju air dari aliran satu ini. Nah, hal ini itu pada instrumen ini itu sama diaplikasikannya ke aliran-aliran 3, aliran 5, aliran 10, dan aliran 13. Nah, kemudian di setiap tangki itu terdapat instrumen TT, TIC, nah, LT, LC, dan FC. Nah, di TT ini merupakan mendeteksi temperatur, lalu sinyalnya ini akan dikirimkan ke instrumen controller. Nah, di sini ada set point yang dari ruang control room. Jika nilai set point-nya ini lebih besar dari nilai yang diinputkan oleh TT, maka instrumen controller akan memerintahkan ke cooler untuk menambahkan energinya agar nilai TT sama dengan yang set point. Hal tersebut sama dengan semua tangki yang ada di pabrik ini. Kemudian di sini juga ada LT, LC, dan FC. LT ini merupakan level transmitter dan juga LC ini merupakan level controller. Nah, ketika level transmitter ini gunanya untuk mendeteksi ketinggian larutan pada tangki. Nah, ketika nilai deteksi itu dikirimkan ke level controller, lalu nilai tersebut dikirimkan ke flow controller.
Ketika nilai level transmitternya ini tinggi, maka LC, instrumen controller ini akan memerintahkan flow controller untuk mempercepat laju alir sehingga laju alir pada tangki nantinya akan habis. Nah, hal tersebut diaplikasikan ke seluruh tangki, baik tangki 5, 2, 3, dan 4. Nah, pada heater conveyor itu juga terdapat temperatur transmitter dan DIC, yang mana pengaplikasiannya sama pada tangki mixer tadi. Kemudian tata letaknya, mana apinya ada di sebelah barat dan duninya ada di sebelah timur. Untuk tata letak alat proses sendiri, yakni apinya ada di sebelah barat dan duninya ada di sebelah timur dengan alat proses sebagai berikut. Struktur organisasinya, yakni terdapat rapat umum pemegang saham sebagai jabatan tertinggi, ya, kemudian membawai Dewan Komisaris. Dewan Komisaris membawai Direktur Utama, dan Direktur Utama membawai Direktur Produksi, Direktur Pemasaran, Direktur Keuangan, Direktur Teknik dan Pengembangan, Direktur SDM, dan Umum. Kemudian direktur ini membawai departemen-departemen, departemen membawai manajer, manajer membawai supervisor, supervisor membawai foreman, dan juga operator. Analisis ekonomi, yakni yang pertama direct cost, indirect cost, working capital, sehingga didapatkan total capital investment dengan nilai sebagai berikut. Kemudian total production cost dapat dihasilkan dari plant overhead cost, fixed manufacturing cost, direct manufacturing cost, dan general expense. Didapatkan total production cost dengan nilai sebagai berikut. Selanjutnya yakni POT atau pay out time, yakni waktu pengembalian modal, yakni didapatkan dari FCI dibagi dengan depresiasi ditambah dengan laba kotor untuk sebelum pajak, dan untuk setelah pajak ditambah dengan laba bersih. Didapatkan sebelum pajak 13,41 bulan dan setelah pajak 20,63 bulan. Dan ROI didapatkan dari laba kotor dibagi dengan FCI dikalikan 100% untuk sebelum pajak, dan laba bersih dibagi dengan FCI dikalikan 100% untuk setelah pajak dengan nilai sebagai berikut. Dan nilai IRR 204,21% per 10 tahun, di mana pada IRR tersebut fixed capital investment sampai pabrik siap beroperasi. Karena harga IRR yang diperoleh lebih besar dari biaya bunga bank, maka dapat disimpulkan bahwa pabrik membran layak didirikan. Kemudian nilai BEP yang merupakan biaya operasional yang digunakan yang sama besarnya dengan pendapatan yang didapat, yakni tidak untung dan juga tidak rugi, di mana dihasilkan dari pabrik membran 59,46%. Kemudian grafik break-even point didapatkan dari sumbu X, kapasitas produksi, dan sumbu Y, total biaya dan hasil penjualan. Di irisan pada sisi kiri menunjukkan bahwa kerugian, dan sisi irisan dari sisi kanan menunjukkan bahwa nilai-nilai keuntungan. Kemudian grafik kumulatif cash flow atau CNPV, di mana CNPV sendiri merupakan analis keuangan yang digunakan untuk menentukan kelayakan usaha. Kurva hubungan CNPV terhadap tahun dapat menunjukkan waktu payback period atau payout period. Berdasarkan gambar tersebut, payout period dari pabrik membran kami yakni 1 tahun 8 bulan. Pada tahun ke-9 dan 10 mengalami penurunan nilai CNPV karena pada tahun 9 hingga 10 terjadi penurunan nilai CNPV. Hal ini karena pabrik mulai tutup pada tahun 9 dan tutup total pada tahun ke-10. Kesimpulannya, pada pabrik membran kami, ROI-nya dengan batasan 9,98%, kami memiliki nilai di atas batasan tersebut dan dapat disimpulkan layak. Kemudian POT-nya kami mendapatkan nilai 0,2, di mana maksimalnya 5 tahun dan dapat disimpulkan layak. BEP-nya kami ada di range 30 sampai 60% layak, SDP-nya 59 dan IRR-nya di atasnya 8%, dan dapat disimpulkan bahwa pabrik membran yang akan kami dirikan yakni layak. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.